Amerika ini ya bagaimanapun Trump itu kan pedagang. Ya. Selain politisi tapi dia dominan sebagai pedagang. Sehingga dia melihat ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak adil. Iya. Buat Amerika. Nah, Mas, salah satu alasan Trump adalah dia ingin mengurangi import ya, dan dia akan melakukan reindustrialisasi Amerika, which is itu adalah sudah dia tinggalkan selama 40 tahun. Import kita dari Amerika. Kedelai. Tahu tempe. 1,26 billion US dollar. 1,26 miliar dolar loh. Miliar dolar. Kita makan tahu tempe itu dari Amerika ya, impor 1, Ya. Jumpa lagi dalam podcast apa kabar atau koran gala. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan membahas topik yang aktual ya dari ruang redaksi kita, yang lagi rame dan akan terus bergulir isunya, yaitu kebijakan Presiden Donald Trump untuk menerapkan tarif resiprokal kepada banyak negara, Cina, Eropa, dan termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, seperti kita ketahui, kepada Indonesia Donald Trump menetapkan tarif 32%. Nah, ini kan akibatnya nanti ekspor-ekspor kita yang kebanyakan padat karya, kita khawatirkan akan terhambat di Amerika, dan pabrik-pabrik kita akan kolaps dan banyak PHK. Nah, untuk membahas apa latar belakang Donald Trump menerapkan tarif ini, di ruang redaksi saya sudah bersama Pak Basuki. Pak Basuki juga banyak mengamati soal-soal geopolitik, soal-soal geoekonomi ya. Nah, nanti kita akan diskusikan dengan Pak Basuki apa latar belakangnya, kemudian apa impactnya terhadap Indonesia, dan apa yang harus dilakukan Indonesia. Dan Mas Basuki, karena kita di Jawa Barat, kita berharap juga kita bisa memberi atau membedah kira-kira konsekuensi terhadap Jawa Barat apa, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Jawa Barat. Mas Basuki, pertama, sebetulnya apa maksud Trump untuk menaikkan tarif dagang di seluruh dunia ke Amerika ini? Iya, terima kasih rekan-rekan sekalian, pemirsa. Ya, kalau saya udah lama agak melihat ini ya, jadi mungkin juga Amerika ini ya bagaimanapun Trump itu kan pedagang. Ya. Selain politisi tapi dia dominan sebagai pedagang. Sehingga dia melihat ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak adil. Iya. Buat Amerika. Nah, sehingga dia melakukan suatu tindakan. Sebelumnya kan kita melihat bagaimana dia memperlakukan, dia potong semua government expenses. Iya. DOGE ya, Department of Efficiency of Government ya. Elon Musk ya. Terus salah satu yang adalah Elon Musk. Potong besar-besaran, dan itu menimbulkan protes semua orang. Oke. Nah, itu satu fase. Jadi mengefisienkan. Nah, mungkin pada saat mereka melakukan efisiensi tadi, dia juga melihat ini ada ketidakseimbangan. Iya. Antara apa yang dihasilkan Amerika dengan apa yang kemudian didapatkan oleh negara lain gitu. Contohnya? Contohnya kan kita melihat beberapa hal, misal katakanlah Cina. Gitu. Jadi Trump merasa bahwa Cina banyak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan oleh Amerika gitu. Iya. Sementara tidak resiprokal, tidak setara gitu. Mungkin yang kita dengar itu Amerika saja gitu. Cina saja, tapi ternyata setelah mengeluarkan list itu ya,
ada 50 negara kalau nggak salah yang termasuk Indonesia. lawan politik dan sekutunya even ya, Iya. Eropa dan Australia. teman-temannya istilahnya Kena, temannya ya. juga kena semua. Kanada yang pertama kali Iya, kena, iya, iya. itu tetangganya bahkan begitu. Kanada, Eropa ya, Iya. Australia bahkan ya, Ya, semua. Jadi Oke. semua dia melihatnya bukan ini sebagai kawan atau lawan. Yang penting kok saya melihatnya ini kok kamu merugikan saya. Gitu. Mas, Saya sebentar, pakai Amerika, sebentar. Amerika itu kan berdagang dengan negara lain selalu defisit ya, termasuk dengan Indonesia. Ya. Surplus buat Indonesia 18 miliar dolar kalau nggak Ya, salah, ya. dan defisit di Amerika ya 18 miliar dolar. Ya. Tapi bukankah itu sebetulnya strategi Amerika sejak tahun 71 Ya. menganut trading itu defisit, Ya. gitu. Ya. Nah, kan itu sebetulnya kebijakan Amerika juga. Nah, Betul. Tapi nah, kan kalau kita melihat kebijakan tadi itu kan juga ada waktu periodenya. Oke. Jadi kemudian justru karena ada periode tadi membuat defisit. Karena pada saat 71 itu kan misal katakanlah didominasi yang namanya minyak, harga minyak yang tinggi. Oke. Puncaknya pada tahun 74 begitu kan. Mhm. Sehingga dia mencoba, kalau saya melihat dia mencoba untuk ya udah masukkan barang-barang lain yang kemudian dia bisa kembangkan banyak hal gitu. Iya. Sehingga dia mencoba oke, nggak apa-apa, kita import raw material dan sebagainya yang kemudian bisa kemudian menghasilkan industri yang kemudian bisa diekspor lagi. Oke. Gitu. Sebenarnya begitu. Nah, tapi sisi yang lain dalam proses perjalanan mungkin juga ada tax atau ada semacam tambahan biaya yang mungkin ditambahkan. Ya kan kita ada WTO dan sebagainya, artinya Indonesia itu ikut mengikut ratifikasi WTO, ada yang kita ikut, ada yang tidak di tahun 95. Oke. Misalnya. Nah, Mas, salah satu alasan Trump adalah dia ingin mengurangi import ya, dan dia akan melakukan reindustrialisasi Amerika, which is itu adalah sudah dia tinggalkan selama 40 tahun. Nah, pasti Trump sadar kan bahwa sebetulnya melakukan reindustrialisasi Amerika itu nggak semudah membalik tangan kan? Ya. Dia harus memanggil pulang industri, kemudian supply chain-nya harus dia bawa ke Amerika, dan itu takes time. Buktinya tahun lalu atau 2 tahun lalu kan semikonduktor yang TSMC Taiwan diminta pindah ke Arizona, dan ternyata tenaga kerjanya tetap saja lebih dari 50% adalah orang Taiwan, yang menunjukkan bahwa sebetulnya reindustrialisasi Amerika nggak gampang. Nah, sebagai pengusaha besar, Trump kan pasti sadar ini, gitu ya. Nah, apakah memang alasannya adalah untuk reindustrialisasi lagi Amerika? Nah, kemarin kan doktrinya sebelumnya dia bilang to make America great again. Sekarang to make America kaya lagi itu, rich again, wealthy again. Nah, jadi kalau menurut saya hitung-hitungan ekonomi semuanya nggak masuk gitu ya, reindustrialisasi nggak gampang dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini sebetulnya kebijakan ekonomi atau kebijakan politik sih, gitu ya? Ya, tapi tetap mau kebijakan politik tetap akan dampak pada ekonomi kan, Pak? Ya. Kan dasarnya kan itu. Jadi bagaimanapun kalau saya melihat kebijakan politiknya tadi adalah membuat, ya tadi katakanlah dia menambahkan tarif, barrier dan sebagainya. Itu kemudian adalah kaitannya dengan ekonomi semua. Ya. Nah, jadi saya kalau melihatnya sepintas, Trump merasa bahwa tidak fair buat Amerika. Itu. Misal kita lihat awalnya kita sering melihat perang dagang Cina dengan Amerika. Memuncak. Tapi ternyata begitu setelah keluar list itu ternyata bukan hanya Cina ya cuma kena berapa persen, 36 apa kalau nggak salah. Iya. Tapi ada Thailand itu bisa sampai 50%. Ya. Iya. Nah, kan jadi aneh. Ternyata ada yang lebih besar daripada, walaupun mungkin volumenya nggak sebanding gitu ya. Iya. Nah, ternyata termasuk Indonesia. Indonesia kena 32%. Ya, Thailand 36, Vietnam 46, Vietnam 46, Kamboja 49, ya. 50. Ya kan? Jadi artinya apa? Misal dia ingin agak balance.
Oke. Saya lihat inginnya kan adanya makanya adanya balance of trade-nya itu lebih besar. Nah, karena dia tidak mungkin cara dia membuat policy, ya sudah saya tambahin aja tarif. Iya. Setelah itu ayo, toh nyatanya 50 negara itu kemudian minta nego kan. Iya. Ya, kan? Nah, memang dalam sebuah wawancara Trump mengatakan bahwa tarif ini adalah ya dia mengatakan tarif, tapi let's negotiate gitu. Ya. Mari berunding. Ya. Artinya ini sebagai rallying point saja supaya negara-negara lain itu mau datang kepada Trump kan untuk berunding. Nah, beberapa negara Mas, bukan beberapa negara, yang paling cepat menjawab ini adalah Vietnam ya. Vietnam. Dia memberlakukan Amerika saya turunkan tarif untuk semua produk Amerika 0%. Tapi anehnya Amerika menolak kan. Ya. Nah, sebenarnya persoalannya kan apa itu. nih? Nah, jadi sebenarnya kemarin ada dokumen yaitu 2025 National Trade Estimate Report. Oke, iya. Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreement Program, TPA gitu ya. Nah, di situ tuh ada banyak hal sebenarnya. Jadi banyak hal itu dalam arti termasuk Indonesia juga ada di notice. Iya. Tentang banyak hal. Nah, betul. Bisa jadi kalau saya melihat justru kalau pemerintah harusnya membaca itu dulu. Kalau sebelum nego, rupanya mungkin Vietnam belum apa-apa dia kasih itu aja, bukan itu mungkin yang dipersoalkan. Jadi ini ada dokumen yang sudah dirilis sebagai trade barrier tadi itu yang harus dijawab terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kan ada banyak. Misal katakanlah kalau Indonesia saya melihat itu ada banyak sekali. Misal katakanlah contohnya ini ada tentang technical barrier trade, sanitary, phytosanitary barrier gitu ya, termasuk kaitannya dengan halal food, custom barrier, trade facilitation, state trading. Nah, itu pharmaceutical market, misal katakan quantitative restriction, agriculture product, banyak sekali sebenarnya, termasuk alat-alat kesehatan, IT dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya mungkin menjadi perhatian kita. Paling tidak bahwa itu yang mungkin akan ditanya, termasuk kaitannya dengan IPO, property rights itu kan, intellectual property right itu kan. Nah, terus kemudian ada kaitannya dengan service barrier, itu audio service, express delivery service, financial service, kan, health service, franchising and retail distribution service, termasuk telecommunication service, IT. Jadi memang kalau saya baca itu Amerika merasa tidak adil karena di dalam tadi eksekutif order buku itu halaman 220-an ya. 222 sampai 221 sampai 230 gitu, itu menunjukkan hal itu. Ya, Amerika ternyata masih berkeberatan dengan sertifikasi halal. Sebenarnya mungkin Amerika keberatannya itu halal, kalau saya lihat dari dokumen itu halal bagi dia, tapi kok tiba-tiba melebar kemana-mana. Jadi seolah jangan mengada-ngada, seolah-olah mungkin loh ya. Kedua, misalkan juga pemeriksaan produk yang terlalu detail mungkin. Betul, ya. Kemudian juga TKDN ya, tingkat termasuk itu 35% yang diminta, tapi dianggap dia tidak clear. Cara menilainya itu berapa persen, terus apa yang mereka harus lakukan. Misal mungkin ya sudah, misal katakanlah Amerika harus bikin pabrik di sini, tapi jelaskan. Misal ya, mungkin dia merasa seperti itu, mungkin. Ya, kan sebelum ini Indonesia dengan Apple ya bersengketa. Apple HP ya, Apple. Karena Indonesia menilai tingkat kandungan dalam negerinya, TKDN-nya sedikit. Nah, rupanya memang di dalam buku ini Amerika keberatan dengan TKDN. Soal rumah sakit, misalkan investasi rumah sakit merasa dihalangi karena rumah sakit internasional harus menyediakan lebih banyak ranjang buat pasien dalam negeri dan sebagainya. Ini yang Amerika banyak keberatannya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia
banyak orang mengatakan, lo lihat Vietnam lebih satset ya. Ya. Kenapa Indonesia nggak menurunkan juga tarif 0% misalkan? Nah, kita kan harus lihat. Buktinya kenyataannya Vietnam duluan, tapi ditolak. Ya, oke. Jadi dugaan saya tadi bahwa ada yang namanya dokumen foreign trade barriers tadi itu yang harus kita jawab ya. diskusikan sebagai jawab. Solusinya di sini. Oke, yang kamu masalahkan ini tentang telecommunication, tentang 5G segala macam begini. Oke, maumu seperti apa? Nah, itu misal semacam begitu. Peralatan kesehatan, Anda maunya seperti apa? Oke. Jadi fokus pada yang dia tanya aja. Yang dia tanya dalam arti yang dia jadikan poin-poin utama begitu. Itu yang sebenarnya menjadi menarik kalau saya melihat. Gitu. Mas gini kan, sekarang perdagangan Indonesia dan Amerika itu surplus di Indonesia ya? Surplus di Indonesia 18 miliar. 18. Jadi gini, kalau saya melihat bahwa jadi saya punya ada datanya itu di OEC gitu ya. Jadi misalnya ini saya kebetulan nggak bisa share. Jadi tanda kutip begini. Kita itu cukup banyak. Jadi ekspor Indonesia tahun 2023 itu 27 billion US dollar. 27 miliar US dollar. Importnya adalah cuma 11. Itu yang bilang 18. Nah, salah satu ekspor terbesar Amerika itu yang menarik. Yang pertama adalah petroleum gas. Oh, minyak ya? Petroleum gas. Oh iya. Jadi 1,56 billion. 1,6 Nah, itu miliar pertama. dolar. Yang kedua, tebak apa Pak? Yang terbesar. Import kita dari Amerika. Kedelai. Tahu tempe. 1,26 billion US dollar. 1,26 miliar dolar loh. Miliar dolar. Kita makan tahu tempe itu dari Amerika ya, impornya 1,6. Ya kali berapa? Berarti kan sekitar 120 triliun ya. Nah, apa yang terjadi dengan dua produk itu, minyak dan kedelai? Apakah kita terlalu tinggi tarifnya atau kita nggak tahu, tapi itu yang diimpor, ya kan. Nah, sehingga totalnya itu ya Indonesia itu mengekspor 27,9 billion ke Amerika. Indonesia impor dari Amerika hanya 11 billion. Dia ingin lebih imbang. Dia anggap itu tidak imbang. Kalau saya juga ada itu, karena misal yang terbesar dari ekspor kita ke Amerika 1,71 billion US dollar atau miliar dolar itu adalah palm oil. Iya, oke. CPO. Gitu. Yang kedua itu sebenarnya menarik, 1,23 billion itu adalah kalau di AS code-nya itu other electrical machinery. Kita mengekspor mesin-mesin elektronik. Iya. Terus termasuk yang berikutnya adalah broadcasting equipment. Jadi masih tinggi. Jadi memang industri kita tuh gak tahu kok ada industri sebelah mana. Saya tuh sebenarnya penasaran juga ada broadcasting equipment dan sebagainya ini. Gitu. Jadi cukup besar kita ini. Jadi sebenarnya kan jadi pertama kalau kita lihat apa yang diekspor. Ketiga itu leather footwear. Oke, kulit itu 1,16 billion. Iya. Itu. Tekstil 656 gitu. Terus kemudian ada proses cruise irons itu 753, fish fillet. Nah, itu fish fillet itu 383 miliar. Fish fillet itu ikan ya? Fillet ikan ya. Rubber karet ya. Karet itu 1,7. Jadi sebenarnya kalau kita lihat data ini memang kita ngekspor banyak hal misalnya ke Amerika. Oke. Nah, Amerika dari satu sisi itu mungkin agak jealous. Enak, saya menikmati ini. Sementara saya mau ekspor dihalang-halangi. Oke, itu psikologisnya bicaranya kan seperti begitu saja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, listnya trade barrier-nya tadi apa? Tadi trade barrier termasuk Indonesia masih dianggap sebagai negara pembajak ya. Begitu. Jadi membajak hak intelektual, hak paten, itu yang membuat Amerika kesal juga rupanya. Itu di dalam medical equipment dia cuma 90 juta US dollar. Kecil sekali. Kecil, makanya itu mungkin kan itu itu kan ada yang dari trade barrier tentang health services, medical equipment termasuk. Nah, sekarang kalau kita deal dengan satu dan lain hal, ya sudah kita bisa naikkan.
Oh, oke. Karena itu kan juga mungkin programnya Menteri Kesehatan juga. Bisa Iya, kesehatan. oke. Misal katakanlah gini, paru-paru misal. Ya kan ada mesin paru-paru Robinson. Ya itu bisa. Walaupun ada negara lain yang juga lebih bagus gitu. Ya itu kan nanti tinggal bagaimana kita melihat sebuah data dan kemudian deal tadi. Nah, mulailah kalau saya melihat dari foreign trade barrier-nya tadi. Apa yang dipermasalahkan? It's not, kalau saya lihat is not on totally not only limit to the money gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar money, but maybe yang lain-lain. Nah itu kalau saya melihatnya begitu. Artinya kalau defisit di pihak Amerika tapi wajar gitu, kayaknya Amerika nggak apa-apa juga ya. ya. Jadi sekarang gini, ya oke, defisit, tapi memang ya rakyatmu nggak butuh itu kok. Oh. Nyatanya sekarang gini, kita import kedelai 1,2 bilion. 1,2 miliar dolar kali 16.000. Ya coba. Jadi harga tempe makin lama makin naik. Jadi tempe tahu itu subsidi kali ya. Jadi itu kita impor. Nah, ya oke lah, artinya kan ya sudahlah, kita maaf petani kita belum bisa menghasilkan sini, ya sudah kita impor. Nah, tapi kan kemudian kita bisa. Dia juga tidak memasalahkan itu. Ya karena yang ini ya. Nah, jadi yang trade barrier tadi itu sebenarnya yang Oke. termasuk susu pun kita impor tuh hampir 200 juta US dari Amerika ya. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya tadi aircraft itu plan aircraft itu 300 juta US dollar importnya. Ya cukup banyak impor kita dari Indonesia yang aircraft itu apa ya? Beli pesawat atau bukan vehicle part termasuk pesawat juga. Parts, ya kan misal katakanlah gini, kita kan ini kita misal katakanlah Boeing gitu. Kita misal banyak, misal katakanlah bukan industri atau penerbangan kita kan banyak. Boeing dibanding 300 juta dolar ya. Sebenarnya kecil ya dibandingkan kedelai. Nah, dibanding kedelai. Coba bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya sebenarnya kalau saya mungkin sebagai pemerintah ya mungkin ya saya akan bicara dulu barriernya tadi, apa yang kamu anggap barrier menurut pendapat Amerika terhadap Indonesia. Oke. Let's talk about ini. Bisa nggak kita diskusi ini? Nah, itu akan sebenarnya itu yang kita sehingga nanti mudah-mudahan dari situ ya yang tadinya mungkin 32% bisa kurang dan mungkin bisa oke, kamu 32% kamu kasih tapi saya minta insentif ini. Oke. Ya. Misal semuanya begini, oke, soybean kita, misal kedelai kita impor, tapi bisa nggak kamu ke kita? Bisa tanda kutip, itu dalam arti kita misal minta. Kalau impor seluler, ICT ada nggak angkanya ya? Artinya seberapa tinggi? Relatif kecil, makanya mungkin itu salah satu yang kita bisa kalau mau kita impornya agak dinaikkan kebutuhan, karena kita boleh dibilang peralatan ICT kita banyak yang sebenarnya dari Amerika, tapi sedikit kalah sama produk Cina ya. Bukan berarti produk Amerika itu jelek atau terlalu mahal. Nah, kadang-kadang mungkin ya dia ada yang tidak comply menurut pemerintah Indonesia, regulasi Indonesia. Walaupun sebenarnya tinggal dicari harmonize saja. Makanya kan ada HS code, diharmonize. Oke, yang dimaksud A itu jangan-jangan yang dimaksud A itu sebenarnya bukan A. Begitu. Makanya itu sebenarnya HS code itu menjadi penting gitu. Iya. Ya, harmonize system code itu. Dan itu yang de facto itu yang kemudian dipergunakan di perdagangan di seluruh dunia. Gitu. Nah, Mas, ini kan pemerintah nanti Menko Perekonomian Erlangga akan kemarin sudah bertemu ya menteri-menteri ya. Kemarin mereka ditunjuk sebagai tim perunding ya. Saya nggak tahu isinya apa saja, tapi kira-kira apa sih poin yang harus dirundingkan? Ya, tadi tentu pasti kan melihat kepada buku tadi ya. Gitu. Harus melihat buku, harus apa yang dikomplain terhadap. Oke. Ya kan. Dan kemudian discuss-nya, penekanannya ada pada di sana. Oke. Dan harus bicara angka-angka. Yang kamu dari sekian kita tidak tahu. Dari sekian foreign trade barriers-nya Indonesia tadi yang dianggap oleh Amerika bermasalah, di tiap poin kan tidak dicantumkan berapa persen bermasalahnya. Iya. Nah, itulah pentingnya detailnya di sana. Oke ya. Seperti
TKDN ya. 3D itu 35%, misal. Ya, harus berapa? Harus gitu berapa, ya. misal gitu. Terus kesehatan, tarif alat kesehatan, berapa? Nah itu. Jadi memang harus detail one by one. Dan itulah tugasnya memang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, karena itu tugas utama. Berarti ini ceritanya masih lama ya kalau nego ya? Ya karena sebenarnya begini, ya tinggal cepet, ya satsetnya mungkin Vietnam bener, tapi paling cepat belum tentu paling bagus. Oh iya. Ya kan? Kalau kita, nah istilahnya mungkin biar lama, asal selamat misal katakanlah gitu, ya kan? Asal tepat gitu loh. Daripada kita buru-buru tapi nggak tepat. Ya itulah yang menjadi penting. Apa yang sebenarnya menjadi concern? Itulah sebenarnya kita bisa, harap saya misalnya kita bisa panggil Duta Besar Amerika di Jakarta. Ya. Maksudmu seperti apa? Arahan dari ini. Jadi sebelum pemerintah nego dengan langsung, itu kita sudah punya bahan yang harus kita siapkan. Iya. Yang harus kita nego itu apa saja gitu loh. Atau kita nggak punya duta besar ya di Amerika, kosong ya, jadi nggak bisa dipanggil. Nah ya kebalik, sebenarnya kan ada duta besar Amerika di sini. Ya panggil aja, didatengin aja, bisa diundang baik-baik gitu kan, oleh Kemenlu segala macam. Nggak mungkin mereka nggak cerita. Ya kan? Misal termasuk ini ada dokumen tentang foreign trade barriers 2025. Apakah ini memang yang menjadikan acuan? Kamu atau Trump itu menjadi acuan ini, atau ada dokumen lain yang menjadi lebih penting? Iya. Nah itu kan yang penting di sana sebenarnya. Jadi sebetulnya sih untuk solusi jangka pendek, pemerintah harus berangkat dari buku trading barriers ini ya. Iya. Kalau menurut saya begitu. Saya karena trading barrier ini, misal katakan lagi, saya mau gini, mungkin kalau secara psikologi Amerika itu mungkin aku itu mau dagang, oke, sama, aku akan ikut comply dengan. Tapi kok ya kalau memang comply-nya harus seperti itu, ya bilangnya seperti itu, jangan setelah di belakang ada lagi hal yang lain. Oke. Itu. Jadi misalkan itu sama juga, misal katakanlah industri kita banyak ya nggak bisa jadi berkembang, atau industri pada lari, maaf karena dianggap banyak premanisme segala macam, sehingga itu kan menjadi barrier juga. Tapi di sini nggak disebut. Oke. Ya di sini tidak disebut. Tapi industri yang ada di Indonesia dari foreign direct investment itu sudah merasakan hal itu. Gitu. Nah, ini kita sekarang khawatir kan sebetulnya kalau perundingan ini macet, pengangguran ya, akan PHK, terutama yang sektor footwear, yang padat karya gitu ya. Kalau kita telat berarti kan ekspor sepatu, alas kaki, tekstil kita ke Amerika kan, meskipun sebenarnya ekspor kita tekstil dan itu tuh urutan kesekian setelah kedelai, crude palm oil, jadi impor CPO. kita ya. Jadi gini, ekspor kita itu yang paling besar pertama palm oil. Palm oil ya. Pasti akan kena dampak. Paling nggak dengan tambahan tarif 30% kan jadi lain cerita. Iya. Ya, tapi bagaimana? Ya itu satu sisi misal begitu. Nah kemudian nanti beberapa yang kita bisa list. Misal katakanlah dari 27 billion tadi itu apa saja? Iya kan? Ya ini ada coconut oil juga sebenarnya. Coconut oil jadi dari ini jadi dari apa, kelapa. Jadi nah itu mungkin yang akan ya kita harus petakan mana yang akan punya dampak besar. Terhadap yang istilahnya industri yang masih dari besar kayak leather footwear. Itu kan leather dalam arti industri kulit. Apakah mungkin Garut atau apa misalnya gitu ya. Nah itu yang perlu didalami begitu. Karena ini artinya gini, begitu ada barrier ini berarti ada tambahan additional tax masuk sana, sehingga apa yang tadinya harganya bisa A tambah 30%. Nah belum tentu di Amerika mau terima hal itu. Mas, artinya yang membeli tadi gitu. Kan yang jadi masalah di situ sebenarnya begitu. Nah, Mas, tadi kita bicara jangka pendek ya. Kita harus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tercantum di buku Trade Barriers Amerika. Nah, untuk jangka menengah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencari pasar-pasar baru, misalkan CPO yang tadinya sekian persen ke Amerika, kita cari pasar baru. Mencari pasar baru seberapa mudah gitu ya? Ya itu nggak mudah memang. Ya artinya gini,
pasar baru tetap harus ada terobosan. Oke. Misal semacam itu ya, karena de facto orang menggunakan palm oil. Ya de facto. Nah sekarang kan perlu misal katakanlah diperluas bukan hanya ke Amerika saja gitu. Ya. Ya, wah, Eropa juga ada masalah. Eropa juga kan menghalangi Masalah, kita ya. menghalangi dengan teks juga gitu, betul. satu dan lain hal. Tapi ya kita harus melihat memang itu nggak mudah. Tapi sebenarnya begini, sisi yang lain kita harus meningkatkan produksi kita. Oke. Dalam arti mengefisienkan produksi yang ada di dalam negeri ini. Supaya apa? Supaya competitive advantage kita tetap tinggi. Oke. Gitu. Itu salah satu yang tidak bisa ya efisiensi tadi larinya ke sana. Oke, misal katakanlah Trump tetap 30%. Bagaimana kita bisa mengurangi misal katakanlah tanda kutip produk kita dalam arti mengurangi efisiensinya ditingkatkan, lossesnya dikurangi sehingga ya misal katakanlah kita bisa meningkatkan efisiensi 20% sehingga kita mungkin masih hanya loss 10% total. Nah, cara-cara seperti itu kan ya bukan banyak cara, tapi semua cara harus ditempuh gitu untuk menghadapi ini. Gitu. Nah, sekarang soal investasi. Ya. Jadi saya ingin bicara soal opportunity ya. Apakah perang tarif ini hanya kita lihat sebagai bencana ataukah ada opportunity? Beberapa pihak mengatakan ini ada opportunity, terutama untuk menarik investasi asing yang akan keluar dari Kamboja, akan keluar dari Vietnam yang tarifnya lebih tinggi dari Indonesia ya gitu. Nah itu masuk akal nggak ketika atau apa yang harus kita lakukan untuk menarik FDI ya investasi langsung dari luar negeri ini yang akan melihat Indonesia lebih menguntungkan misalkan dibanding di Vietnam. Vietnam kan tinggi ya. Jadi begini ya, kalau saya melihat itu bisa dianggap sebagai ya blessing ini juga. Artinya blessing tanda kutip ya. Karena gini, industri dasarnya itu pertama akan sangat bergantung pada energi. Iya. Gitu. Itu saya lihat satu. Nah, sebenarnya kita mempunyai bauran energi cukup besar. Misal apa? Dari energi matahari. Kita negara di Khatulistiwa di mana setidak-tidaknya 300 sampai 300 hari dalam setahun itu matahari terus ya. Matahari satu hari bisa 4 jam, 5 jam. Bayangkan di negara barat atau negara subtropis yang lain, misal katakanlah di Korea saja, kan tidak setiap saat matahari muncul. Paling tidak pas musim dingin 3 bulan ya udah tidak ada matahari. Nah itu kan menjadi kompetitif advantage kita sebagai energi tadi, sehingga kita bisa membuat energi itu murah sebenarnya. Ini yang terjadi dengan Bangladesh. Bangladesh itu hanya punya tanda kutip gas. Nah kemudian dia convert gas tadi itu menjadi electricity menjadi listrik dengan harga yang kompetitif, sehingga akhirnya banyak produksi Cina itu relokasi ke Bangladesh ya karena energinya murah ya. Energinya murah. Ya kan. Nah, itu sebenarnya energi seperti itu tidak banyak dipunyai. Negara ini. Kita punya bauran energi cukup sebenarnya, begitu. Itu satu energi gitu ya. Kedua, misal kita punya sebenarnya air tapi belum dikelola dengan baik, ya kan. Jadi banjir ya. Tapi sebenarnya semua industri, kawasan-kawasan industri semua butuh kualitas air yang bagus. Apalagi kalau kita mau bicara nanti berikutnya industri semiconductor segala macam yang perlu air, airnya gila-gilaan. Nah itu jadi banyak sebenarnya kalau kita mau memetakan lagi. Jadi artinya di saatnya juga artinya ya selalu ada hikmah. Iya. Ya kalau kita sebagai orang beriman, orang Muslim Islam itu ya harusnya itu ada hikmah. Ya harus kita mikir gimana caranya. Begitu. Oke. Sekarang kan dunia itu lagi gandung kepada green energy ya. Nah, dan masuk itu industri brand-brand besar itu gandrung pada ESG, ekonomi, social and governance. Kan sebetulnya tinggal itu ya Indonesia. Iya, artinya kalau kita mau menarik investasi asing, misal menarik investasi Boeing. Ya kan. Nah, bisa katakanlah jadikan misal kota, misal kayak Kertajati jadi MRO, ya kan, untuk misal Boeing, ya kan, masih semua fasilitas.
Saya Oke. mereka pasti juga oh ya, mungkin karena di industri penerbangan itu mereka saling walaupun bersaing mereka juga saling membantu. Iya, iya, iya. Banyak sebenarnya. Dan itu bisa menggerakkan ekonomi kita sebenarnya kalau kita tepat. Termasuk renewable energy tadi, solar cell. Ya, kita bisa melimpah kok. Apa Iya, namanya iya. melimpah tanda kutip energi matahari kita Iya. bisa disimpan gitu kan. Nah, itu kemudian yang kemudian bisa dikembangkan. Ya, fasilitas-fasilitas tadi itu. Nah, Ya ini kan kita bisa fokus pada global value chain ya. betul, ya. Rantai pasok global itu mestinya bisa ditarik ke sini ya. Ya, Kemudian kita harus membangun ekosistem ekonomi lokal berorientasi ekspor gitu. ya, bukan hanya ekspor, tapi artinya begini, sebenarnya ekosistem tadi, kalau bahasa saya itu saya lebih senang aglomerasi. Gitu. Jadi sebuah sektor yang kemudian ditunjang oleh banyak. Oke. Jadi satu wilayah yang kemudian ditunjang oleh banyak banyak wilayah yang bersebelahan. Begitu. Jadi misalnya pertanian ada misal industri pupuknya, ada industri ininya, Iya. pengolahannya. Nah Mas, ini bagian terakhir dari dialog kita sekarang adalah ya berhubung kita di Jawa Barat nih. Jawa Barat dengan 50 juta penduduk itu sama kira-kira dengan Korea ya atau Spanyol. Di sini juga banyak pabrik-pabrik yang ekspor ke Amerika, tenaga kerjanya pasti terpengaruh. Kemudian kita punya kawasan industri di Cikarang, di Bekasi, Karawang, dan sekarang Rebana. Dan Rebana ini kan mengusung juga soal green energy dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat supaya bisa outward looking seperti ini dan memanfaatkan opportunity dari krisis tarif ini? Ya, jadi pertama tetap kita harus mengikuti trade barrier-nya apa. Terus kemudian ada nggak yang di Jawa Barat ini yang terkena? Pasti ada. Pasti ya. Kita cari. Harus Karet. ketemu semua. Ya, kan? Harus ketemu dan kemudian, nah, bagaimana nanti setelah ketemu kita bisa mitigasi. Misal kayak tadi saya bilang ini ada ekspor leather footwear. Sepatu ya alas kaki kulit ya. Itu besar 1,16 billion di tahun 2023. Saya nggak tahu dari mana, tapi feeling saya 30% pasti ada di Jawa Barat. Iya. Ya, 30% ada di Jawa Barat pasti. Nah, tinggal kita cari ya, ya kan? Karena itu yang harus diselamatkan juga. Itu. Nah, itu rubber tires misal. Iya. Nah, jadi saya nggak tahu misal di tempat-tempat, misal katakanlah apakah kita harus meletakkan misal katakanlah pohon-pohon, misal pohon dan pabrik-pabrik Karet ya. karet itu tadi. Iya. Itu termasuk karetnya sendiri. Jadi hasil-hasil alam kita itu masih tinggi. Itu yang sebenarnya kesempatan kita untuk memaintain itu. Artinya apa? Membuat industrinya, misal katakanlah gini, anggap saja Trump terbiskuku. Ya sudah, kita mau gimana? Kita tidak pada posisi yang bisa menawar terlalu keras. Oke. Itu satu feeling saya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita mencoba efisiensi aja. Nah, dukungan pemerintah misal bagaimana, misal pemerintah Jawa Barat misal kayak industri bagaimana memberikan gas misal yang murah untuk industri. Iya. Sehingga dia competitive advantage-nya menjadi cukup. Jadi bukan dari bukan dari pekerja yang ya kan, artinya dulu kan Iya. kita apa yang digembar-gemborkan kan tenaga kerja murah. Iya. Kan? Nah, sekarang harusnya dengan ada ILO itu ya International Labour Organization itu nggak bisa diapa-apain kan? Iya. Pekerja harus layak, hidupnya layak segala macam Ya, itu kan ada kriteria. Nah, yang bisa kita ambil untuk bisa mengurangi cost, salah satunya misalnya energi. Oke. Energi bisa menjadi kompetitif tadi. Jadi energi itu sebenarnya keunggulan kompetitif atau komparatif. Nah, Kompetitif. Karena kita punya gas. punya gas ya, oke. Iya kan, punya gas. Dan gas itu bisa murah. Gas alam ya, bukan gas, bukan yang LPG. Itu. Nah, itu yang sebenarnya gas itu tadi yang kemudian bisa di-convert menjadi misal katakanlah gas engine, sehingga bisa menghasilkan listrik yang tanda kutip murah. Ya kan, dengan ada listrik murah, mau nggak mau kan, dia bisa kompetitif. Harga per ininya air bisa dibuat murah.
Iya, iya. Ya kan, nah nanti sarana telekomunikasi juga bisa dibuat murah, data center dan Iya, sebagainya. iya. Nah itu yang jadi banyak cara-cara untuk kita, ya ujung-ujungnya bagaimana kita mereduce ketidakefisienan. Ini yang dilakukan Trump juga begitu. Anggap aja kalau Amerika mencoba mereduce ketidakefisienannya dia, ya Indonesia juga harus melakukan hal yang sama untuk Oke. mengurangi ketidakefisienan. Ya termasuk perbaikan iklim investasi ya. Termasuk mau nggak mau tadi kan yang diminta di trade barrier itu salah satu kan seperti itu. Gitu kan, yang dianggap sebagai barrier itu ke sana. Jadi Jawa Barat tuh punya opportunity sebenarnya. Ada kawasan urbana, ya kawasan industrinya harus bebas dari premanisme. One single submission-nya, OSS-nya itu kan juga dikeluhkan oleh Amerika. Nah, itu iya. Seolah-olah itu main-main gitu. Oke, Mas Basuki terima kasih ini. Kita sambung lagi nanti, kita lihat perkembangannya ya, Ya, apakah kita lihat, ya. tim negosiasi nanti kita berhasil. Iya. Terus bagaimana perang mereka dengan Cina, Betul, ya. kita masih panjang pemirsa ceritanya. Tetapi kita berharap bahwa pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam negeri lah, kepastian iklim investasi, kemudian efisiensi investasi. Kita harus mengurangi biaya-biaya yang siluman dan sebagainya, sehingga dan juga dalam jangka menengah dan panjang kita harus mencari pasar-pasar baru agar ekspor kita tidak selalu tergantung ke Amerika. Saya kira begitu perbincangan kita. Terima kasih Mas Bas. Nanti cerita ini kan masih panjang. Ya, masih panjang. Ya, kita akan bisa bahas lagi. Ya. Terima kasih. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.